Ya, boleh kita kasih gestur lagi, katakan shalom ya, kasih gesturnya ya. Baik Bapak Ibu, kita mau memuji menyembah Tuhan pada kesempatan ini. Pujian ini menyatakan bagaimana kita tetap percaya dan kepercayaan kita dipenuhi oleh janji Tuhan di dalam hidup kita yang memberi kita kemenangan. Ini pujiannya ya Bapak. Iya, mungkin saat ini sedang banyak gangguan sinyal, tetapi kita percaya kita yang sudah tergabung, karena banyak teman-teman yang mau gabung tidak bisa join Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Biar kita mewakili teman-teman semua, nanti teman-teman bisa ikuti di YouTube. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku.
berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Oh, Kau Tuhan, Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Oh, Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau lagi hancur hati, jangan datang ke tempat lain, jangan datang ke yang lain-lain gitu, tapi datang kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang yang begitu lagi hancur-hancuran malah datangnya ke tempat lain, bukannya jadi bener malah jadi berantakan Bapak Ibu ya. Iya. Nah, sama dengan halnya yang kita pelajari nih sampai hari ini ya, dari yang kita baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Itu kalau kita bisa proyeksikan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, berapa banyak kita juga terkadang salah menempatkan posisi kita ya Bapak Ibu ya. Kita sama seperti orang yang kok nggak percaya gitu sama Tuhan gitu loh ya. Tapi kita mau melanjutkan ya, saya percaya kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi, apapun yang menjadi persoalan yang sedang mengepung kita hari-hari ini, biar Tuhan akan nyatakan ya. Karena bicara mengenai pengepungan, setiap orang setiap saat bisa dikepung dengan masalah ya, bisa dikepung dengan persoalan, dikepung dengan kekhawatiran dan kekalutan. Tetapi kalau hari ini kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan satu titik terang, maka biarlah titik terang itu akan membawa kita kepada satu terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita buka yuk di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, kita akan lanjutkan di ayat yang ke-12 ya. Ini ceritanya sudah diberitahukan oleh 4 orang yang kena kusta ya. Sudah diberitahukan 4 orang yang kena kusta, situasinya seperti apa. Tapi belum nyampe sampai ke raja sepertinya. Kenapa? Karena
ada satu tindakan dan keputusan raja yang agak sedikit bertolak belakang gitu. Kita baca dari ayat yang ke-11 ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 11 dulu. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Ya, setelah 4 orang kusta ini mau berbagi kebaikan yang mereka terima. Sekalipun masih malam, ayat 12 ya, raja bangun juga lalu berkata kepada para pengawalnya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor kuda dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira yang menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Iya. Jadi yang dialami oleh si perwira ini sesuai dengan nubuatan abdi Allah, yaitu siapa? Elisa. Ya. Sesuai dengan nubuatan abdi Allah Elisa. Nah, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih? Seperti yang sudah saya sampaikan, kita belajar banyak dari kisah ini. Kehidupan kita tidak lepas dari pengepungan masalah. Ya, kita dikepung dengan persoalan. Kita dikepung dengan rasa khawatir dan ketakutan. Terkadang itu seakan-akan seperti musuh yang siap merangsek kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak bertindak dengan benar, maka nanti kita yang akan terkena imbasnya. Kenapa saya katakan kita terkena imbasnya? Karena Bapak Ibu, kalau kita fokusnya hanya kepada kekhawatiran, ini nanti sama seperti situasi yang dialami oleh tentara Aram. Tentara Aram itu kan hanya dengan mendengar suara saja, ya memang Tuhan Allah yang bekerja. Kalau kita mundur sedikit, Dia bekerja untuk apa? Untuk memberikan sebuah pendengaran seakan-akan tuh banyak tentara-tentara dan segala macam gitu. Sehingga mereka sudah khawatir duluan, ibaratnya kalah sebelum berperang. Nah, jangan sampai kalah sebelum berperang ini terjadi atas kita. Tetapi kita boleh percaya orang-orang yang disayang Tuhan, yaitu kita yang setia. Amin. Taruh tangan di dada, aku disayang Tuhan. Amin. Kita ini dibela sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Allah yang berperang ganti kita gitu. Jadi kita tidak usah lagi pusing untuk melakukan pembalasan atau hal sesuatu yang kira-kira bisa membuat kita itu puas dan lain sebagainya. Ya. Nah, satu sisi lain lagi adalah kita bisa melihat di mana ketika mereka sudah mendapat kabar baik nih dari 4 orang
kusta ini. Mereka sudah mau berbagi kebaikan dan mereka mendengar kabar itu. Tapi tetap aja masih kita bisa melihat ya, ketidakpercayaan itu muncul dari seorang raja. Berarti perwiranya ini, kenapa dia tidak percaya? Karena rajanya juga nggak percaya. Ya, dia mewakili dan merepresentasikan sikap respon rajanya. Namun perwiranya ini atau ajudannya ini berkata sembarangan. Ya, jadi Bapak Ibu, yang namanya kita biasanya orang berkata sembarangan itu pada saat kita lagi kondisi tidak stabil, apapun keadaan kita. Nah, hati-hati dengan apa yang kita perkatakan, apalagi yang melibatkan keterkaitan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita perkatakan itu akan dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Ya, dan pertanggungan jawab kita itu bisa dituntut hari di mana kita sedang masih ada di dunia ini, atau nanti ketika kita sudah sampai di penghakiman terakhir. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat dan kita perkatakan pada akhirnya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah tangga, di keluarga, apalagi di perusahaan atau usaha. Bagaimana kita mengedukasi orang-orang yang kita bina, kita pimpin dalam perusahaan, dalam pekerjaan, bahwa segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Ini ada tata aturan bagaimana masuk di tempat kerja ini jam berapa, pulangnya jam berapa, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Semua aturan yang boleh do atau do not, yang tidak boleh dilakukan, itu memang harus diperkatakan terus, harus dilakukan, harus dinyatakan terus gitu. Nah, kita harus ajari ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengasumsikan. Nah, raja ini kan mengasumsikan. Akhirnya dia mencoba membuat suatu rekayasa. Percuma juga lah orang-orang Aramnya sudah pada pergi. Kalau kita lihat bagaimana mereka menjarah, ini sebenarnya mengacu kepada kata bukan menjarah, tetapi bagaimana setiap rakyat itu mereka bergegas untuk mengambil seluruh pakaian dan makanan karena kelaparan yang sudah menguasai mereka, sehingga mereka tidak hanya mencarat, ya jelas mereka akan mengambil karena barang-barang itu ditinggal begitu saja. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Dalam kehidupan ini, nanti Tuhan sendiri yang akan menyediakan dan meninggalkan berkat-Nya kepada hidup kita. Kita hanya cukup tinggal mengambil dari musuh-musuh kita. Amin. Jadi kita tidak perlu harus susah payah untuk mencari pembelaan dan juga hal-hal yang mengikutinya. Kita cukup taat saja dan lihat momentumnya Tuhan saja. Seandainya raja perwira bisa memberikan sebuah contoh sikap bagaimana mereka menghormati dan menghargai Elisa ketika menubuatkan, sampai dinubuatkan harga tepungnya sesikal itu berapa, jelainya, semuanya diperhitungkan. Mereka bisa menghargai saja. Saya yakin dan percaya satu kota ini tidak akan, satu kerajaan ini tidak akan mengalami kepanikan. Biarkan saja, izinkan, ini momentum, ini momennya Tuhan bekerja. Nah, dalam pekerjaan seringkali kita berdoa sama Tuhan. Kita minta Tuhan tolong do something dalam kehidupan saya dan pekerjaan saya. Tapi ketika Tuhan sedang bekerja terus kita recokin terus. Oh, nanti kalau misalnya Tuhan gak kasih begini, ini kita harus bikin plan B nih. Plan B-nya nanti dulu. Satu-satu dulu. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik, momennya kita itu hanya menunggu jawaban dari Tuhan, ya berarti sabarlah dalam menanti jawaban Tuhan. Bukankah kita semua sedang menanti jawaban Tuhan? Sabar dalam menanti jawaban Tuhan.
Makanya firman Tuhan berkata, bersabarlah dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Memang menunggu jawaban itu memang bikin sesak dada, Bapak Ibu. Kapan ya? Aduh, ya. Nah, satu-satunya solusi di dalam permasalahan itu adalah apa? Datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dan saya berdoa dan saya percaya BW ini bisa menjadi salah satu sarana untuk memudahkan Bapak Ibu datang kepada Tuhan selama Anda sedang menanti jawaban dari Tuhan. Apapun itu, entah kenaikan jabatan kah, kelahiran anak kah, ataupun misalnya pertobatan pasangan hidup kah, atau pertobatan anak-anak kah, pemulihan keluarga, kesehatan, kesembuhan dari sakit penyakit. Kita memang harus tekun dalam doa. Karena orang yang tekun dalam doa artinya orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya. Anda bisa melihat Bapak Ibu, tidak ada satu nubuatan dari Elisa yang tidak terjadi. Dan ini semua jangan lupa bukan dari Elisanya, tapi sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam mulut abdi Allah ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap pagi kita mau belajar tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Katakan sama-sama, ada harga yang harus dibayar. Iya. Ketika kita tidak percaya lalu kita ngomong sembarangan, Anda bisa melihat perwira ini diinjak-injak, mati terinjak-injak di pintu gerbang. Saudara, kalau Anda bisa melihat dan ingat bahwa di dalam cerita Alkitab, semua orang, baik yang bisu, kemudian yang kena kusta, yang dilempari batu, itu semuanya itu pasti berakhir di pintu gerbang. Stefanus, ya, itu juga dilempari di pintu gerbang. Di gerbang domba-domba kan? Atau Lions Gate. Masih ingat Bapak Ibu? Di kota Daud? Iya. Ini satu simbol bahwa ini adalah pengadilan. Jadi berbahaya kalau kita tidak percaya. Kalau kita sudah disematkan sebagai orang percaya, maka yang ada di dalam diri kita unsurnya itu adalah sungguh-sungguh tidak lain, tidak bukan, hanyalah percaya. Mari kita buka di Yohanes pasal yang ketiga. Ya, kita tutup di Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita baca dari ayat yang ke-16 ya sampai 18 ya, supaya lebih lengkap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kita pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya, yang sudah beroleh pengampunan dosa dan tidak akan dihukum pada masa sekarang ini dan pada masa yang akan datang ketika Tuhan datang kembali menghakimi orang hidup dan yang mati. Amin. Jangan sampai kita yang sudah percaya ini memperkatakan sesuatu yang seperti orang yang gak percaya, Bapak Ibu. Karena apa? Tadi dikepung oleh rasa khawatir dan kecewa, dikepung oleh rasa kesedihan yang mendalam. Bagi orang percaya tidak ada kata nasib.
Jadi jangan pernah mengatakan emang sudah nasib saya begini. Enggak. Bagi orang percaya, Allah sendiri yang sudah merencanakan segala sesuatu. Apa yang kita perkatakan dan kita nyatakan dalam kehidupan kita jangan sampai terlihat seperti gambaran bagaimana kita tetap di bawah kuasa iblis dan terpisah dari Allah. Sedangkan kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah inkarnasi jadi manusia. Dan dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Jangan sampai ilah zaman ini membutakan pikiran kita, tidak melihat lagi cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tentu kita tidak mau binasa, saudara. Semua orang pasti mati. Tetapi mati dalam Kristus tidak membawa kebinasaan, tetapi mendatangkan kehidupan yang kekal. Amin. Semua orang pasti mati, tetapi mati di luar Kristus itu mendatangkan kebinasaan yang kekal. Mana yang Anda pilih? Sama seperti halnya ketika kita beli sesuatu, kita bisa menikmati itu, kita mau menerima itu, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mari kita jalani kehidupan kita, namun bukan kita lagi yang membayar. Karena harga itu sudah dibayar lunas di kayu salib. Apapun keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mau generasi yang dulu atau generasi sekarang, di hadapan Tuhan tuh sama. Tuhan tidak pernah menggolong-golongkan, oh ini umatku generasi baby boomers, ini generasi X, generasi Y, oh ini generasi Z. Di mata Tuhan, apapun sebutan generasi oleh dunia ini, di mata Tuhan sama. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau selamat dan tidak binasa. Engkau aku angkat sebagai anak-anakku, dan engkau akan kujadikan sebagai terangku kemanapun engkau pergi, untuk mengabarkan kabar baik, untuk menyatakan kemuliaan Allah turun atasmu dan terbit atasmu. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu, jangan mudah memperkatakan dan melakukan dan berbuat sesuatu tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Termasuk juga kita yang setia. Kita tidak perlu khawatir. Kesetiaan kita di dalam Tuhan, kesetiaan kita mendoakan keluarga, kesetiaan kita untuk mendukung pelayanan, kesetiaan kita untuk membantu hamba Tuhan, kesetiaan kita untuk membangun karir, kesetiaan kita untuk memelihara anak-anak, kesetiaan kita untuk memastikan kehidupan kita di dalam Tuhan memang mendatangkan harga yang harus dibayar, tetapi bukan yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita tidak akan menjadi perwira yang diinjak-injak oleh orang-orang, mati sia-sia di pintu gerbang. Ini gambaran orang sudah berjuang, bentar lagi, satu langkah lagi tuh masuk pintu surga. Tapi hanya karena perkataan dan perbuatan yang gak pas, tidak sesuai dengan identitas dia sebagai orang percaya, ibaratnya sudah ikut Tuhan, terus iseng-iseng coba kuasa lain, kena sakit, meninggal. Itu sama seperti di pintu gerbang, bentar lagi dong masuk surga nih, tapi dia gak sampai, apalagi sampai meninggalkan Kristus. Untuk itu kita mau belajar setia dari mana? Dari kehidupan kita Bapak Ibu, gitu. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, coba kita mampu gak mengasihi orang yang ada di sebelah kita. Itu cara kita melatih diri. Memang ada harga yang harus dibayar. Pasti rasa sesak, sabar, sesak. Tapi dengan cara apa? Ya kita tekun mendatangkan kuasa Tuhan melalui doa. Bagaimana kita bisa memastikan hubungan kita dekat dengan Tuhan, mengelola semua hal yang Tuhan percayakan?
ya dengan kita memimpin perusahaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghadapi banyak karakter di bawah kita yang kita pimpin. Kalau yang kelihatan bisa kita latih, kita bisa terapkan semua nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini, pembentukannya kemana sih? Pembentukannya adalah ketujuan janji Tuhan tadi yang digenapi, sama seperti nubuatan dari Elisa. Hidup kita ini sedang dalam proses nubuatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kan kita orang yang percaya. Dinubuatkan apa sih? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya? Saya. Katakan sama-sama. Saya percaya Tuhan. Pejamkan matamu. Katakan sekali lagi. Saya percaya Tuhan. Nubuatan Tuhan Yesus katakan, yang percaya tidak akan binasa. Engkau akan memperoleh hidupmu yang kekal. Banyak cara untuk mati Bapak Ibu. Cara yang gampang, cara yang susah, yang benar ataupun salah. Tetapi ketika kita mati, setelah kematian itu ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita memilih mati dengan cara kita sendiri, itu akan mendatangkan kebinasaan. Namun kalau kita memilih mati dengan caranya Tuhan, itu mendatangkan kehidupan yang kekal. Kita belajar tidak perlu lagi fokus dengan apa yang mengepung hati dan kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita fokus dengan nubuatan Tuhan. Anda dan saya dinubuatkan untuk hidup dalam kekekalan. Jadi tetaplah percaya. Janganlah memperkatakan sesuatu seperti perwira ini. Kita ini ajudan-ajudan Allah. Saudara dan saya adalah ajudan-ajudan Allah. Ajudan-ajudan kerajaan Allah. Kita harus memperkatakan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar kita boleh melihat bagaimana janji Allah itu pasti digenapi. Jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan menyerah para suami dan istri. Jangan menyerah para orang tua dan anak-anak. Jangan menyerah para pimpinan perusahaan dan juga hamba Tuhan dan pelayan Tuhan di gereja, apapun yang menjadi jabatan pelayananmu. Tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam rencana Tuhan. Karena segala sesuatu, sekali lagi, ada harga yang harus kita bayar. Tetapi berbahagialah bagi kita yang percaya, karena kita tidak lagi berada di bawah penghukuman. Sebab Allah yang telah inkarnasi jadi daging itu telah menebus seluruhnya dan harganya lunas di kayu salib. Hamba berdoa ya Tuhan, sekalipun masih ada yang terlilit hutang, sekalipun ada yang masih sakit, sekalipun ada yang masih dalam persoalan keluarga, sekalipun ada yang masih belum dianugerahi keturunan, sekalipun masih ada yang menantikan jawaban untuk kenaikan jabatan, sekalipun ada yang sedang dalam kesesakan karena persoalan pertobatan pasangannya, sekalipun ada yang masih dalam proses menanti jawaban tentang keberlangsungan pekerjaan, karir dan juga perusahaan. Tetapi saat ini, di waktu ini, hamba berdoa, biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi. Orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya tidak akan mengalami hukuman, tidak akan mati binasa di pintu gerbang. Tetapi kami akan menikmati seperti layaknya menjarah semua harta benda musuh kami, namun tidak dengan perbuatan yang buruk. Semua itu tersedia oleh karena campur tangan perbuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu, memungut, menjarah dan mengambil semua barang-barang dan keperluan kehidupan yang memang ditinggalkan begitu saja. Oleh karena campur tangan Tuhan,
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, kiranya berkat damai sejahtera, jika engkau mau percaya, engkau boleh terima saat ini juga. Apapun yang kau pikirkan, yang kau dengar, dan yang kau perkatakan tidak akan keluar begitu saja. Sebab ada Roh Kudus yang menuntunmu dan memberkatimu, sehingga pikiranmu pun adalah pikiran yang penuh dengan berkat Tuhan. Pendengaranmu diberkati, perkataanmu juga perkataan berkat. Sehingga kalau engkau menabur berkat, engkau akan menuai berkat. Berkat yang bukan tentang materi saja, tetapi berkat, segala berkat yang engkau butuhkan. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, engkau akan menerimanya. Terimalah damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Anak Daud. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Ia memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus sendiri yang menghadapkan wajahnya kepadamu, meletakkan kedua belah tangannya untuk mengurapimu dan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menerima berkat pemulihan, mujizat, kesembuhan, kesehatan, kecukupan, damai sejahtera, dan sukacita berlimpah. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat menjalani kehidupan hari ini. Sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, tetap semangat ya. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Sama-sama. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diboleh semuanya ya. Terima kasih Abuni. Tuhan memberkati. Amin. Oke ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, sekalipun keadaan tidak baik, ingat kita punya Tuhan yang apa? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus, dan keluarga besar yang orangnya baik-baik namanya BW. Kasih tos dulu dong sama keluarga BW. Ya, kalau ada orang gak baik di kanan kiri kita, gak usah pikirkan. Pikirkan saja kita yang imut-imut ini ya. Yang amit-amit di luar gak usah dipikirkan. Kita aja yang imut-imut dipikirin ya. Oke Bapak Ibu, tetap semangat, tetap bersukacita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah Bapak Ibu sekalian. Sampai besok ya. Tuhan memberkati. Kami izin pamit ya. Bye-bye. Dadah.